kita itu melihat peran kita masing-masing penting gitu. Jadi Betul. aku nggak menuntut suamiku untuk mengerti peran aku nggak dia juga nggak pernah menuntut aku mengerti peran dia. Ada kebahagiaannya sendiri gitu. Kenapa? Karena aku tuh merasa sedang memberikan satu kehidupan gitu, memberikan satu kehidupan untuk anakku dan masa depannya nanti tuh. Jangan sampai membuat suamiku harus menebak aku juga menebak dia gitu. Jadi hal yang gak enak itu harus dikomunikasikan sih. Inilah proses kita harus bertumbuh gitu, dan ini adalah kesempatan kita tumbuh dewasa. Setiap keluarga punya cerita, di mana setiap keluarga akan belajar untuk membangun rumah yang penuh cinta dan tempat perlindungan yang aman bagi jiwa di dalamnya. Selamat datang di Keluarga Bercerita. Bersama saya, Theo Fani dari Focus on the Family Indonesia. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat menarik dan sedang booming nih di hari-hari ini. Ada banyak sekali pasangan-pasangan muda yang sudah memiliki anak sehingga berubah fase menjadi orang tua yang baru. Di topik kali ini kita akan membahas tentang orang tua baru, hati yang tangguh, bahagia di tengah lelah. Nah, kita juga sudah kedatangan satu narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang fasilitator dari No Police Indonesia, program dari FOFI, dan juga beliau sudah join bersama dengan kita mulai dari masa pacaran, kemudian menikah, dan sekarang sudah menjadi orang tua baru. Mari kita sambut Ibu Evelina Larissa. Selamat datang Bu Eve. Thank you Ibu Fani. Ya, salam kenal semuanya. Aku Evelina Larissa. Seperti yang tadi sudah diperkenalkan, ya saya juga bersyukur kalau aku bisa dikasih kesempatan untuk bisa sharing hal ini. Oke. Nah Bu Eve, boleh tahu nih kesibukannya sekarang apa nih setelah berubah fase menjadi seorang orang tua? Kesibukannya yang pasti ngurus anak ya, terus habis itu karena anak aku udah mulai sekolah, jadi lagi sibuk ya, ngelihat perkembangan studinya dia gitu, nganter-nganter sekolah, pokoknya sibuk ngurusin anak sekolah lah. Oke. Nah, berbicara tentang kesibukan pastinya dari Bu Eve sendiri ada banyak perubahan ya. Tadinya mungkin sibuk mandiri karena masih berpacaran, kemudian ketika menikah bersama dengan suami, dan juga sekarang sudah ada Selin ya kan yang sudah lahir dan juga sudah masa sekolah seperti itu. Nah, apa sih kalau dari Bu Eve sendiri yang berasa paling apa ya berubah gitu, yang paling signifikan perbedaannya ketika masih di masa belum memiliki anak dan sekarang sudah menjadi seorang orang tua? Yang paling signifikan sih udah pasti waktu ya. Mhm. Waktu dulu pasti banyak habisin untuk diri sendiri gitu, atau pekerjaan ya, atau pelayanan juga gitu. Tapi sekarang bener-bener untuk diri sendiri aja hampir nggak ada ya rasanya gitu ya. Sampai baru terakhir aku mikir, oh iya ya udah lama nggak me time ya, waktu aku dengar teman-teman pada bilang mau me time dulu lah yang belum nikah misalnya, atau yang masih single gitu. Aku baru mikir, oh iya ya sekarang udah nggak ada kamus apa itu me time ya dalam hari-hari saya gitu. Jadi waktu sih sebenarnya yang paling kelihatan gitu. Semua buat anak, selain waktu juga, pikiran ya, gitu. Semua fokusnya itu ke anak gitu, dari pagi sampai malam lah gitu, itu aja sih. Ya, jadi pasti tentunya ada perubahan yang terasa ya tadi, Mhm, waktu untuk diri sendiri berkurang, waktu juga mungkin dengan pasangan mulai terbagi ya. Karena mmm. tadinya kan fokus kepada pasangan, lalu sekarang ada anak yang harus juga diperhatikan, seperti itu. Belum lagi rutinitas harian, cara berkomunikasi, dan juga pembagian waktu untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Nah, berbicara tentang menjadi orang tua, tentunya pasti punya pandangan ideal ya di awal, oh nanti kalau saya udah punya anak, saya pengen jadi orang tua yang seperti A, B, atau C, pengen memberi yang terbaik bagi anak saya. Nah, tapi ketika dalam masa realitanya pasti ada perbedaan dari apa yang kita harapkan dengan apa yang terjadi. Nah, dari kalau Bu Eve sendiri apa sih yang kelihatan banget perbedaannya di awal itu idealnya pengennya A, tapi ternyata kenyataannya B seperti itu. Kalau aku sih perbedaannya, aku tuh awalnya mikir, pengen banget jadi orang tua yang sabar, nggak mau kayak VOC, parenting ya.
pokoknya pengen, yang sabar, ngomong sama anak baik-baik gitu, berusaha untuk, mengerti emosi anak gitu. Tapi ternyata secara realita terjadi gitu, kalau terjadi itu benar-benar, eee, segala teori yang aku pelajarin itu rasanya hilang gitu ya. Betul. Gitu. Jadi, idealnya tuh aku pengen jadi seorang orang tua yang, yang lembut lah gitu. Tapi, kalau situasi terjadi itu tiba-tiba, langsung berubah ya sebenarnya Iya gitu. iya, Jadi itu sih yang aku sadari bahwa, eee idealisnya saya itu tidak bisa semuanya diterapkan lah gitu di anak saya. betul. Walaupun pasti keinginan kita memberi yang terbaik buat anak kita ya. Mhm, Dimana kalau misalnya kita pengen anak kita yang terbaik, tentu kita harus sabar karena kan namanya juga fase-fase tumbuh kembang, dia nggak langsung bisa, dia nggak langsung mandiri, ada hal-hal yang perlu kita tolong berulang kali seperti itu. Nah, pastinya juga dari secara pribadi ada perubahan nih secara fisik dan juga secara emosi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Eve. Apa sih yang berasa banget berbeda baik secara fisik maupun emosi yang terjadi ketika sudah menjadi orang tua sekarang? mmm. Kalau secara fisik ya udah pasti, untuk perempuan tuh, tubuh ya dari yang mungkin tubuh kita kecil tiba-tiba membesar, terus membesar lagi, membesar terus rasanya ya gitu. Tapi ya udah pasti bukan hanya fokus di fisik aja sih, cuman lebih kayak di dalam tubuh itu banyak yang rasanya tuh capek gitu Mhm, ya, tulang juga pada sakit gitu. Itu betul. sih yang aku ngerasain tuh capek banget, apalagi waktu itu fase menyusui juga capek banget gitu. Dan kalau emosi udah pasti karena kita kan kurang tidur ya di Mhm, awal-awal gitu. Jadi lumayan, lelah fisik, jadi otomatis lelah emosi juga mhm. gitu. Iya, pasti yang tadinya karena kita pengen sabar, cuman karena lagi capek banget, pasti ada cepet ke-trigger gitu ya Iya, rasanya untuk pengen, apa ya, pengen sabar jadi kurang sabar, bahkan mungkin iya, suami atau mungkin yang lain yang nggak ada hubungan pun jadi bahasanya kena gitu getahnya, iya, karena kita juga lagi dalam kondisi yang capek gitu. Nah, heeh, berbicara tentang, emosi misalnya jadi kurang sabar, kemudian juga biasanya ada konflik-konflik kecil pasti akan terjadi ya karena mhm. Mungkin karena lagi capek, sama-sama capek, suami juga capek, kita juga lagi capek. Apa sih konflik-konflik yang sebenarnya sepele atau sederhana, tapi sekarang setelah menjadi orang tua dan dalam kondisi keadaan fisik dan mental yang lagi lelah, itu ternyata jadi trigger untuk suatu masalah yang lebih besar. Kalau dari pengalaman Bu Eve sendiri apa sih gitu? Kalau aku ya, waktu itu tuh karena di awal-awal, tahun punya anak itu kan aku nggak ada helper gitu ya. Mhm, Jadi aku ngurus sendiri gitu dan dengan suami aku gitu. Jadi, terkadang itu, aku orangnya lumayan panikan gitu, apalagi mhm, jadi seorang mama baru ya. Anak kembung aku panik, anak, nggak bisa tidur aku panik, pokoknya banyak yang, dipanikin lah gitu. mhm, Terus habis itu, mmm aku tuh karena aku panikan, aku tuh kadang minta tolong sama suami aku tuh lumayan yang kayak, "Cepet dong," gitu, "gimana nih?" Karena aku panikan ya, jadi nada juga lumayan tinggi mhm, gitu. Terus habis itu, apa ya, sebenarnya kan bisa ngomong baik-baik atau berdiskusi gitu, tapi bawaannya itu kayak, pengen didengerin gitu, pengen dimengerti gitu. Jadi lumayan, ada tuntutan dong pastinya betul. gitu ya. Tapi ya aku bersyukurnya aku punya suami yang santai Mmm, gitu dan dia juga dewasa gitu. Jadi waktu aku kayak gitu tuh, dia itu, memaklumi sih gitu, dia memaklumi. Dia cuman bilang, "Ya udah nggak apa-apa ngomongnya baik-baik aja." Nah di situ aku baru sadar, oh ternyata aku marah-marah gitu ya. Oh ya ternyata aku marah-marah ya gitu. Jadi sebenarnya itu bisa jadi konflik yang besar ya kalau suami saya itu, meresponinya dengan tidak baik gitu betul. ya, tapi aku bersyukurnya suamiku tuh meresponi dengan baik gitu. Jadi dia memahami, mendengarkan dan akhirnya, sampai anakku umur 3 tahun ini kita nggak ada yang kayak konflik terlalu besar sih ya gitu, Mmm. karena masing-masing, kita belajar untuk saling mengerti lah ya posisi masing-masing gitu. Betul. Wah, kalau dari sini kita menyadari bahwa pernikahan dan menjadi orang tua itu dibutuhkan 2 orang yang dewasa gitu ya untuk masuk di fase ini. Karena ada banyak sekali keluarga atau pasangan yang, mmm, apa ya, ketika masuk dalam pernikahan kemudian menjadi orang tua mereka kurang mempersiapkan diri. Pada akhirnya konflik-konflik yang sebenarnya sederhana bisa diatasi, bisa diajak ngobrol, jadi masalah besar seperti itu dan bahkan banyak juga sampai kepada
konflik yang lebih besar dan perceraian seperti itu. Padahal sebenarnya kalau diobrolin lebih baik lagi itu bisa menjadi sesuatu yang membuat kita sama-sama bertumbuh lebih dewasa. Nah, berbicara tadi tentang Bu Eve dengan suami gitu kan, di mana suami suka mengingatkan misalnya kalau oh ngomongnya udah ketinggian nih nadanya dan lain sebagainya. Nah, bagaimana pandangan Bu Eve tentang pentingnya suami dan istri itu menjadi satu tim, terutama ketika menjadi orang tua yang baru? Mmm, yang pasti sih harus mengerti fungsi dan peran masing-masing ya di dalam keluarga gitu. Jadi aku bersyukurnya, suamiku itu menghargai peran aku sih, gitu ya. Sebagai orang tua baru, kita kita saling menghargai peran masing-masing gitu. Jadi, waktu suami aku capek pulang kerja karena di awal-awal tahun anak aku baru lahir itu dia memang tiba-tiba mengganti pekerjaan yang emang harus dia lanjutkan gitu, dan itu emang capek banget kerjaan dia, gitu. Dan di sisi lain waktu dia pulang ke rumah, aku juga capek gitu ya, cuman karena kita ngerti masing-masing ada beban yang sama gitu ya, tapi karena kita, saling mengasihi dan mau saling membangun rumah tangga yang sehat, jadi kita itu melihat, peran kita masing-masing penting gitu. Jadi Betul. aku nggak menuntut, suamiku untuk mengerti peran aku nggak dia juga nggak pernah menuntut aku mengerti peran dia. Saling mengerti aja gitu, sehingga, kita itu saling kayak misalnya dia mau kerja, apa yang bisa aku bantu dia, apa yang bisa aku ingatkan. Terus kalau dia pulang kerja gitu, dia lihat aku capek, dia inisiatif sendiri sih. Misalnya mandiin anak, temenin anak main gitu ya, tanpa ada tuntutan dari aku. Itu sih ya, jadi penting banget untuk mengerti peran masing-masing. Betul, karena ada banyak sekali orang tua yang merasa mereka melakukan semuanya sendiri, ya kan? Mmm. Terus juga kalau misalnya baru lahir, misalnya anak juga seringkali tanpa disadari ketika anak baru lahir yang dilihat dulu, yang dicari dulu biasanya kan anaknya, "Wah lucu banget nih," gitu. Padahal ibunya juga sebenarnya perlu diberi perhatian lebih kan karena baru fase melahirkan, kemudian juga masih banyak hal-hal yang mungkin perlu dibantu. Nah, berbicara tentang sebuah komunitas atau sebuah support system, tentunya kita nggak bisa melakukan semuanya sendiri, betul ya Bu Eve? Nah, bagaimana sih pandangan Bu Eve terkait pentingnya support system dari pasangan, dari keluarga, baik dari orang tua kita dan maupun pasangan, kemudian juga dari support system komunitas dan lain sebagainya terhadap peran baru yang baru kita emban ini sebagai seorang orang tua? Bagi aku, suamiku adalah support system terbesar sih ya. Pasti. Soalnya, karena aku kan emang, orang tuaku juga udah nggak ada lah ya, mama saya udah nggak ada gitu. Jadinya emang, agak susah sih sebenarnya melalui masa-masa awal newborn anak aku gitu. Jadi, aku bersyukur banget suamiku itu, sangat bertanggung jawab dan melindungi ya, melindungi istrinya, dan dia bisa melihat, ada, perubahan yang terjadi dalam diri aku gitu. Jadi selama dari awal punya anak sampai hari ini sih dia sangat, menolong aku tanpa aku harus menuntut banyak sih ke dia gitu. Itu support system pertamaku Ya. gitu ya. Dan selanjutnya kalau dari keluarga ya aku juga bersyukur sih. Jadi waktu suamiku keluar kota, ya mereka itu bisa, temenin aku gitu ya, dan pas anak aku itu sakit gitu. Jadi waktu suamiku nggak bisa anter ya kan keluar kota kerja, mereka yang bantu gitu ya dari, ipar aku, dari kakak kandung aku sendiri juga banyak membantu gitu. Jadi aku, juga membuka diri aku untuk meminta bantuan gitu ya. Jadi mereka juga, tahu keadaan, aku dan anak aku gitu, dan pastinya komunitas juga aku bersyukur banyak orang-orang yang care sama kita sih. Ya. Perhatian, kadang suka tanya gimana kabar aku gitu ya, dan juga kabar anak aku gitu, dan kebetulan aku bertumbuh di komunitas rohani gitu. Ya. Jadi di dalam komunitas itu tuh banyak mengajarkan banyak nilai dan juga bahkan pengalaman-pengalaman orang tua ya gitu. Aku belajar banyak lah dalam komunitas juga. Ya keren banget ya. Ternyata kita harus berani untuk meminta bantuan tadi ya Bu Eve bilang kalau memang kita lagi kesulitan atau memang ada hal-hal yang kita nggak bisa lakukan sendiri. Nah ini juga menarik nih berbicara tentang meminta bantuan. Seringkali ada banyak orang tua yang merasa bahwa mereka bisa ngelakuin semuanya sendiri gitu kan. Kayak kalaupun kesulitan cari cara sendiri, gimana caranya dan lain sebagainya. Padahal penting sekali untuk kita tahu bahwa meminta bantuan itu bukan berarti kita orang lemah. Itu artinya bahwa kita menyadari bahwa kita nggak bisa sendiri. Nah, berbicara tentang meminta bantuan dan juga merasa bahwa
kita juga adalah orang yang nggak sempurna, bagaimana sih pandangan Ibu Eve sendiri terkait it's okay kok untuk meminta bantuan as long as bahasanya kayak masih ada apa ya, ada batasan yang sehat seperti itu ya, bukan juga bergantung dan lain sebagainya. Nah, bagaimana pandangan Bu Eve sendiri terkait sejauh mana sih kita bisa minta bantuan, pertolongan atau support system dari khususnya keluarga di luar dari keluarga inti seperti itu? Mmm, kalau keluarga inti sih, yang pasti kan meminta bantuan dalam hal mengurus anak ya. Iya. Tapi kalau di luar itu sih lebih kayak, mohon pengertiannya aja sih, Hmm. gitu. Kayak misalnya mungkin, kalau keluar misalnya ada urusan gitu, aku lebih kayak, "Sorry ya," gitu, "aku anakku mungkin ribet atau nanti aku nggak bisa lama," gitu ya. Mhm, Jadi meminta pengertian dari orang luar itu penting sih mhm, gitu ya, dan di situ aku juga bisa ngelihat sih, oh bener nggak ini, teman-teman aku atau misalnya orang-orang di dekat aku itu orang-orang yang bisa mengerti nih, mhm. posisiku sekarang, keadaanku sekarang gitu. Jadi, lebih kayak dikomunikasikan lah ya perhatian mereka ke kita gitu. Betul betul. Menarik ya, jadi ternyata kita perlu boundaries yang sehat berarti ya Bu Mhm, Eve. Bukan berarti kita jadi dalam tanda kutip terlalu mandiri sampai nggak butuh pertolongan orang lain, mhm. tetapi juga kita menyadari bahwa ada hal-hal yang kita juga meminta mereka mengerti dan juga membutuhkan pertolongan mereka juga seperti itu. Nah, ada satu sebenarnya yang cukup menarik nih karena saya melihat di berbagai media sosial juga ya ada sebuah apa ya, istilah gitu kalau misalnya ibu yang baru melahirkan atau misalnya fase menjadi orang tua baru, ada yang nama istilah menjadi flamingo gitu ya, di mana, Mhm. kalau saya tahu burung flamingo itu kan kalau baru memiliki anak gitu ya, biasanya kayak bulu-bulunya rontok dan lain sebagainya. Ini seringkali dikaitkan dengan citra seorang ibu yang baru melahirkan, kemudian juga mungkin dari secara fisik banyak berubah, secara mental juga banyak berubah. Nah, pandangan Bu Eve sendiri seperti apa terkait, hal-hal yang terjadi atau yang sedang dibahas ramai saat ini? Itu bener banget sih. Apalagi sebagai wanita ya, itu bener-bener hal yang sangat mempengaruhi gitu. Karena emang ada penelitian dan faktanya juga kalau misalnya setelah melahirkan itu banyak hal yang berubah dari segi hormon, segi fisik gitu ya, dan segi otak ya. Jadi ada yang istilahnya namanya, brain mum Mhm, gitu ya. Jadi otak kita seperti mengecil gitu, sebenarnya enggak, tapi otak kita itu lagi memfokuskan diri kita untuk hal yang lebih penting, yaitu mhm, tentang anak kita mhm, gitu. Nah, itu aku juga ngerasain ngerasain banget dan nggak mudah gitu, memang nggak mudah. Tapi, di balik itu ada, kesenangannya ya, ada kebahagiaannya sendiri gitu. Kenapa? Karena, aku tuh merasa sedang memberikan satu kehidupan mhm, gitu, memberikan satu kehidupan untuk anakku dan masa depannya nanti gitu. Jadi bagi saya itu adalah hal yang worth it dan wajar ya untuk dilalui sebagai seorang perempuan, karena ini adalah investasi yang besar sih buat anaknya nanti ke depan. betul. Berarti kita nggak perlu terburu-buru ya, Bu, ya, untuk, baru melahirkan pengen kembali ke bentuk tubuh semula dan lain sebagainya, kemudian akhirnya banyak yang stres, bahkan juga mungkin ada yang sampai ke baby blues dan lain sebagainya karena fasenya berubah, waktu yang untuk diri sendiri juga berkurang dan harus lebih fokus kepada anak, seperti itu. Nah, dari Bu Eva sendiri ada nggak sih tips-tips gimana setelah menjadi orang tua yang baru, tapi kita juga tetap bisa self care gitu ya bahasanya, kita tetap bisa untuk merawat diri, bukan berarti kita juga membiarkan begitu saja, tetapi tetap dalam konteks kita tetap merawat tubuh kita dan juga kesehatan mental kita dan emosional kita, seperti itu. Kalau dari aku sih yang penting sih kita harus take your time ya, Mmm, gitu ya. Pokoknya kasih waktu untuk diri kita tuh beradaptasi dengan baik. Walaupun di awal itu, banyak hal yang pastinya nggak siap ya, berubah gitu, tapi, nggak apa-apa, it's okay kasih waktu untuk diri kita, kasih waktu untuk tubuh kita gitu. Aku tuh waktu lagi merenungkan hal ini tuh aku berpikir bahwa penting banget untuk mengetahui bahwa it's okay karena tubuh kita itu, terutama perempuan ya, tubuh saya itu sudah pernah memberikan satu kehidupan. mhm, Gitu, dan setelah itu waktu yang harus diberikan untuk anak, effort-effort yang harus diberikan setelah melahirkan itu juga adalah sedang memelihara kehidupan dan masa depan, gitu. Jadi bagi aku sendiri take your time sampai kamu merasa siap,
ya kamu ngerasa semakin bertumbuh juga gitu ya. Karena seiring anak kita bertumbuh, sebagai orang tua itu kita juga bertumbuh sih, gitu ya. Kita melihat bagaimana perkembangan dia, banyak hal yang kita pelajari juga gitu ya. Jadi, it's okay banget apalagi semua hal itu menjadi baru bagi kita ya, karena kan nggak ada buku panduan ya bagaimana caranya menjadi kayak bener-bener orang tua, step-stepnya itu kan nggak pernah bener-bener ada gitu ya. Jadi, setiap anak berbeda, setiap keluarga juga berbeda gitu. Yang pasti take your time aja, dapatkan support system yang benar dalam hidup kita gitu ya, dan juga lihat ini sebagai investasi. Ya investasi, masa depan anak, karena itu adalah fondasi sih. Fondasi kasih kita kepada anak kita adalah fondasi masa depan dia, gitu sih. Wow, luar biasa ya. Jadi kita harus take our time juga, nggak usah tergesa-gesa. Akan ada masanya di mana ketika anak kita beranjak dewasa, mereka juga punya dunianya, dan kita lebih punya banyak waktu untuk diri sendiri. Bahkan banyak juga mungkin orang tua yang anaknya udah mulai remaja, mereka mulai berpikir kayak, wah waktu dengan anak udah berkurang gitu ya. Mereka udah dengan teman-temannya dan lain sebagainya, sudah ada pergaulan yang lain juga seperti itu. Jadi fase-fase di mana diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita menjadi orang tua yang baru itu adalah masa di mana kita bisa mencurahkan segalanya buat anak kita seperti itu. Nah, bagian-bagian yang terakhir nih, eh, saya penasaran sebenarnya dengan Bu Eve gitu ya, di tengah kesibukan tadi kan suami sibuk, kemudian Bu Eve juga kan adjustment menjadi orang tua baru, dan juga sekarang udah bikin kue, banyak kesibukan gitu-gitu ya, pasti ada hal-hal juga yang dilakukan. Gimana sih kesepakatan dari Bu Eve dengan suami ketika di tengah sama-sama kesibukan, lalu juga ada anak gitu, tapi tetap bisa maintain hubungan pernikahan yang sehat? Kita sih, aku sama suami itu tipe yang santai sih. Jadi kita itu bukan tipe yang, saling kayak ada aturan pastinya ya, kan biasanya mungkin ada yang kayak gitu. Tapi kalau kita itu tipe yang santai, hubungan suami istri kita itu, kalau ada masalah dibicarain aja gitu. Terus habis itu, kita itu punya komitmen segala sesuatu bisa dikomunikasikan dengan baik. Gitu. Jadi jangan sampai disimpan sendiri dan jangan sampai disuruh, saling nebak aja gitu. Aku juga belajar gitu, jangan sampai membuat suamiku harus menebak aku juga menebak dia gitu. Jadi hal yang nggak enak itu harus dikomunikasikan sih gitu. Dan komitmen kita sih lebih kayak, komunikasi yang baik dan pastinya tetap ada deep talk ya gitu, karena komunikasi itu penting banget. Jadi kalau kita capek gitu, kita usahakan kalau ada sesuatu waktu anak tidur kita tuh ngobrol hati ke hati gitu, supaya, aku tahu juga kondisi dia seperti apa, dia tahu kondisi aku seperti apa gitu. Jadi kita nggak ada banyak aturan di mana dalam hubungan, hanya komunikasi yang terbuka, itu yang paling penting. Nah, baik, terima kasih banyak nih Bu Eve untuk waktunya, luar biasa banget ya, memberkati dan juga memberikan insight-insight baru bagi saya secara pribadi bahwa menjadi orang tua itu tidak mudah, tetapi juga worth it buat dijalani gitu ya, buat para pasangan yang baru di fase menjadi orang tua atau yang sedang menunggu menuju menjadi orang tua, jangan tergesa-gesa, tetap harus enjoy menikmatinya dan juga mempersiapkan diri menjadi yang terbaik. Nah, ada nggak pesan bagi Bu Eve buat setiap pasangan suami istri di luar sana yang mungkin sedang menuju fase menjadi orang tua baru atau bahkan menjadi orang tua baru di tengah kesibukan mengurus anak tetapi tetap going strong atau juga tetap menjaga hubungan ini dengan pasangan tetap sehat. Ada nggak tips-tips atau kemudian pesan-pesan buat para pasangan di luar sana? Yang pasti harus, tahu ya kenapa kalian membangun rumah tangga gitu. Saling membangun bukan saling menyalahkan ya, dan juga, melihat hal-hal baru itu sebagai tantangan, jangan sebagai rintangan ya, ngerti ya? Maksudnya sebagai tantangan yang emang, inilah proses kita harus bertumbuh gitu, dan ini adalah kesempatan kita, tumbuh dewasa gitu. Jadi pastinya dijalani dengan sabar, punya komunikasi yang baik, melihat segala sesuatu dengan POV yang, baru gitu ya, dan jangan melihat semua itu sebagai masalah, tetapi lihat, semua itu sebagai tantangan menjadi orang yang lebih dewasa dan lebih utuh ya di fase-fase hidup berikutnya. Oke, terima kasih banyak buat waktunya Bu Eve. Nah, bagi Bapak Ibu couple sekalian yang mungkin sedang di fase yang baru dan juga ingin untuk lebih erat dengan pasangan Anda, kami Fokus on Family Indonesia memiliki banyak program-program
yang pastinya menjawab sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian. Kami memiliki program Journey to Us, sebuah program untuk pasangan suami istri yang ingin mempererat hubungan pernikahan, atau kami juga punya program Reconnected, sebuah program untuk memperbaharui pernikahan Bapak Ibu jika sekiranya sedang mengalami kelelahan atau situasi yang sedang berubah. Dan juga kami percaya bahwa setiap keluarga layak untuk sama-sama bertumbuh dan dicintai di dalam setiap fase kehidupan. Kalau Bapak Ibu juga butuh bantuan, Focus on the Family Indonesia hadir dengan konseling untuk keluarga dan juga untuk pasangan, sehingga Bapak Ibu dapat menghubungi kami dan kami siap untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan salam keluarga.